Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Fadilatul Insani, absen 27, kelas 12B SMK Bina Medika. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian prosedur batuk efektif. Batuk efektif adalah suatu metode latihan batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energinya dan tidak mudah lelah saat mengeluarkan sekret atau dahak yang terakumulasi dan mengganggu di saluran pernafasannya dengan cara dibatukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yorina Putri, kelas 12B. Di sini saya akan memberikan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Sebelum ke latihan, di sini saya akan memberikan pengertian latihan nafas dalam. Latihan nafas dalam adalah bernapas dengan perlahan dan menggunakan diafragma, sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Tujuan dari latihan nafas dalam ini adalah menghilangkan ansietas, meningkatkan relaksasi otot, meningkatkan inflasi alveolar maksimal untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien, serta untuk mengurangi kerja bernafas. Indikasi latihan nafas dalam adalah pasien dengan gangguan paru obstruktif maupun restriktif. Yang kedua, pasien pada tahap penyembuhan dari pembedahan toraks. Yang ketiga, untuk metode relaksasi. Yang selanjutnya adalah pengertian batuk efektif. Batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran nafas dengan cara dibatukkan. Tujuan batuk efektif ini adalah mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium, mengurangi sesak nafas karena akumulasi sekret, membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret. Indikasi batuk efektif adalah pasien dengan gangguan saluran nafas akibat akumulasi sekret, pasien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostik sputum, pasien setelah menggunakan bronkodilator, dan pasien dengan gangguan PPOK, asma, pasien bed rest atau post operasi. Untuk persiapan batuk efektif itu ada bengkok, perlak atau pengalas, handuk, sputum pot berisi desinfektan, dan gelas berisi air hangat. Untuk tahap orientasi batuk efektif itu yang pertama, mengucapkan salam, menyapa nama pasien dan memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan, menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien. Tahap kerjanya itu menjaga privasi, memasang perlak pengalas di pangkuan pasien dan handuk pada dada, memberikan obat, meminta pasien menarik nafas dalam lewat hidung dan menelan nafas untuk beberapa detik, meminta pasien batuk pertama untuk melepaskan mukus dan batuk kedua untuk mengeluarkan sekret. Bila pasien merasa nyeri dada pada saat batuk, tekan dada dengan bantal. Menampung sekret pada sputum pot yang berisi lisol dan membersihkan sekitar mulut pasien. Untuk tahap terminasinya, mengevaluasi tindakan yang dilakukan, merapikan pasien dan lingkungan, berpamitan dengan pasien, membereskan alat dan mengembalikan ke tempat semula, dan mencuci tangan. Permisi Mbak, perkenalkan nama saya Yorina Putri. Di sini saya akan membantu Ibu untuk batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Pertama-tama saya pasang handuk ini ya Bu ya di dada Ibu. Maaf Bu. Setelah
itu saya pasang pengalas di paha ibu. Jawaban tadi jeda. Maaf. Setelah itu ibu minum air hangat ya untuk batuk efektif 30 menit ke depan. Selanjutnya ibu latihan pernafasan dulu ya bu ya. Tangan kanan ibu di atas ini, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Satu lagi. Tadi potong lumayan. Tarik nafas, buang. Apakah perut ibu sudah mengembang? Ya. Sekarang waktunya batuk efektif. Seperti tadi, tarik nafas, buang dari mulut, tarik nafas, buang dari mulut, tarik nafas, batukan. Apakah ibu sudah merasa nyaman? Udah. Setelah itu saya rapikan ya bu. Ya. Maaf ibu. Nanti gelas berisi reak ini atau dahak ini akan diantarkan ke laboratorium. Kalau begitu permisi ya bu. Iya, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wina Putri Natasha dari kelas 12B. Di video ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fase terminasi dan cara melakukan fase terminasi kepada pasien. Fase terminasi atau tahap terminasi adalah tahap akhir dalam sebuah tindakan keperawatan yang dilakukan kepada pasien oleh perawat. Nah, karena di video ini kita membuat latihan praktek nafas dalam dan batuk efektif, jadi saya akan memberikan contoh kata untuk pasien dalam tahap terminasi. Silahkan disimak videonya, semoga bermanfaat. Nah, itu dia video singkat kita mulai dari teori, mulai tahap prakteknya hingga sampai tahap terminasi. Semoga video yang kami bertiga ini buat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kalian yang menonton. Sekian dari kami, kalau ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih.